Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, alhamdulillah saat ini kita masih berada di bulan Rajab, bulan mulia, bulan Allah yang agung. Minggu Ahad yang lewatnya kita sudah haul menakib Abah Guru Sakumpul dan sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita menghauli Abah Guru, kita mendapat rahmat dan syafaat Rasulullah, dan insya Allah mudah-mudahan kita berada terkumpul lawan Abah Guru bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Kalau kita mengungkap rahasia Isra wal Mi'raj, itu sesungguhnya adalah perjalanan seorang hamba menuju Allah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj banyak sekali hikmah pelajaran yang dapat kita ambil, yang dengan asbab itu kita tambah terbuka hijab lawan Allah. Sebenarnya ketika Nabi diperjalankan oleh Allah dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan dia Allah akan hamba-Nya. Di sini Allah mengisyaratkan kepada kita semua bahwa derajat yang paling tinggi, derajat yang paling mulia di hadirat Allah adalah sebagai hamba Allah. Dan imam hamba Allah itu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa hamba Allah itu? Hamba Allah itu adalah seorang hamba yang mampu melepaskan dunia akuan dalam dirinya. Maka itu ketika baginda Rasul dalam perjalanan Isra wal Mi'raj dalam menuju Allah, tiba-tiba beliau dipanggil oleh seorang wanita tua yang sudah bungkuk, sudah tuanya luar biasa, tapi pakaiannya minor, indah, amas-amas, oh kayak pengantin pakaiannya. Manggil-manggil kata Rasulullah, tapi Rasulullah jangankan menyahut, menoleh pun tidak. Sehingga Jibril berkabar kepada Rasulullah, beruntung engkau wahai Rasulullah tidak menyahut dan menoleh,
Andaikan kau menoleh, maka kebanyakan umatmu tergiur akan dunia. Itu adalah gambaran dunia yang sudah tuha, yang sudah menjelang akan kehancuran. Tapi makin tuha tadi, makin tuha makin jadi, makin menggodanya luar biasa, membujuknya luar biasa. Maka itu ujar Allah, qul mata'ud dunya qalil. Ketahuilah, kabarkan oleh wahai Muhammad Rasulullah, bahwa kenikmatan dunia itu kenikmatan yang sementara, yang sedikit. Nikmatnya ada cuma fata morgana, palsu dan sedikit. Sedangkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itulah yang lebih terbaik, yang lebih agung, yang lebih mulia. Memang saat ini dunia nyata bagi kita, akhirat cerita. Masih kisah lagi akhirat ini. Tapi insya Allah ada lawas tahun 2100. Dunia tinggal cerita, akhirat nyata bagi kita. Maka tanda seseorang mendapat ampunan dari Allah, mendapat kasih sayang dari Allah, tanda tobat yang diterima oleh Allah, kemudian Allah kekalkan kepada orang tersebut kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Tandanya ada 3. Ulangi. Tanda orang itu mendapat ampunan dari Allah, tanda orang itu disayangi oleh Allah, tanda tobatnya diterima oleh Allah, dan Allah kekalkan untuk orang tersebut kemuliaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Tandanya ada 3. Yang pertama, hilangnya dunia dalam hatinya, dan tanpa ada niat untuk mengembali kepada dunia, dan tidak ada paksaan pada itu. Memang Allah sudah menghilangkan dunia dalam hatinya. Ini pertama. Jadi tanda orang yang disayangi Allah, tanda orang dicintai Allah, tanda Allah berikan kemuliaan dunia akhirat kepada orang tersebut, Allah hilangkan di hatinya dunia. Tidak ada lagi dunia di hatinya. Sekarang apa itu arti dunia? Dunia itu artinya segala sesuatu yang membuat kita lalai dari mengingat Allah, segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, segala sesuatu apapun bentuknya, rumahkah, mobilkah, usahakah, dagangankah, anakkah, istrikah, sahabatkah, apapun, organisasikah, gawiankah, apapun bentuknya yang menghalang-halangi kita dari mengingat Allah, itu namanya dunia. Nah, tanda Allah memberi kemuliaan dunia akhirat kepada seseorang, Allah menghilangkan dunia dalam hatinya. Yang ada di hatinya hanya Allah. Apa itu akhirat? Nah, itu ada dunia, ada akhirat. Akhirat itu segala sesuatu, pekerjaan, perbuatan, apapun bentuknya, yang menghantarkan dia dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, menuju ibadah kepada Allah, maka pekerjaan tersebut jadi pekerjaan akhirat. Nah, di sini Allah Ta'ala melepaskan di hatinya dunia. Artinya di hatinya ada lagi dunia, ya ada hanya Allah.
Bukan berarti kita ada menurih lagi, kada. Menurih tetap. Baingu sapi tetap. Bajual kaminting tetap. Berdagang tetap. Berusaha tetap. Itu fisik. Tapi di hatinya tidak ada lagi kaminting, kada ada lagi di hatinya. Menurih kada ada lagi di hatinya. Dagangan kada ada lagi di hatinya. Makhluk kada ada lagi di hatinya. Nah, ada hanya Allah. Dan inilah rahasianya. Kenapa ketika Nabi akan Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril dan Mikail untuk membelah dada Nabi. Apakah Nabi itu kotor? Oh tidak, nur. Tapi Allah ingin memberitahu kepada malaikat Jibril dan kepada kita semua. Setelah dibelah dada Nabi, dibuka, dilihat jantung Rasulullah itu, ternyata detak jantung Nabi itu bunyinya adalah Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Itu bunyi detak jantung Nabi. Allahu Allah, Allahu Allah. Non-stop, siang malam tidur, bergerak, bangun apapun, maka mataku tidur, hatiku terjaga. Kenapa? Hatinya selalu dengan Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, kalau Allah Ta'ala telah memberikan kemuliaan kepada seorang hamba, maka si hamba tadi mutabah kepada pemimpin para hamba-hamba Allah, baginda Rasulullah. Maka di hatinya tidak ada yang lain selain Allah. Hasbi nafsi jalallah. Cukup yang ada pada diriku, yang ada kebesaran Allah. Ma fi qalbi illallah. Enggak ada di hatimu yang lain selain Allah. Maka itu para jamaah, baik dalam tarikat Samaniyah, tarikat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Sajariyah, dan tarikat yang lainnya, mengajarkan zikir khafi, zikir qalbi, zikir sir, yang tidak diucapkan di mulut tapi diucapkan di dalam hati, yaitu diantaranya zikir di bawah susuk kiri 2 jari, disebut dengan nama latifatul qalbi, atau jantung kita dikokoskan secara riyadah ba'da sholat. Dan ini kita sudah dapat sanad bertahan sampai ke Rasulullah dengan cara sudah dia amalkan ini. Inilah maksudnya, tujuannya, aliyadahnya. Mata terpejam, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit sedikit, dagu ke bahu kiri, lalu fokus hati, perasaan, pikiran, otak, pikiran, hati terarah kepada menyebut asma Allah yang dibunyikan di bawah susuk kiri 2 jari detak jantung kita dengan menyebut Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Tidak tahan lagi napasnya, bernapas, tarik lagi, zikir lagi di bawah susuk kiri 2 jari detak jantung. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ada tahan, berzikir lagi, detak jantungnya, nyebut lagi, bernapas lagi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sedikitnya, paling sedikit, minimal 3 kali menahan napas, baru kita membuka mata dengan menyebut Sayyiduna
Muhammadur Rasulullah. Ini riyadhah. Ini latihan. Kalau pian melihat orang ngamen desperate kan langsung bisa latihan dulu. Pian lihat sirkus jalan di tali, apakah langsung bisa? Enggak, latihan dulu. Lomba-lomba bisa menulis itu latihan, semuanya perlu latihan. Jangankan kita orang hendak naik sepeda aja kalau belajar gugur, berlatih dulu rabak. Nah, itu riyadhahnya. Ini dilakukan setiap ba'da sholat 5 waktu. Ini riyadhahnya. Akan tetapi pekerjaan semacam ini jadi sekali lagi, yang pertama, tanda Allah Ta'ala memuliakan seorang hamba. Dunia akhirat Allah muliakan, dilepas di hatinya tidak ada lagi yang lain. Dunia tidak ada lagi di hatinya, bersambung kepada Allah. Di dunia lepas, dan kedua hatinya bersambung kepada Allah. Hembusan napasnya turun naik napasnya hanya menyebut asma Allah. Allahu atau pikir dekat sama niat. Atau amalan abah guru, masuk keluar Allah, masuk keluar Allah, Allah, masuk Allah, Allah. Dalilnya kul huwallahu ahad. Jadi terhubung hatinya dan setiap napasnya hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Ini bukti orang tersebut usul bersambung lawan Allah Ta'ala, terkait Allah Ta'ala, dan terbebas sudah dari belenggu ikatan makhluk, dan dia keluar dari dirinya, dari daya dan upayanya, dengan menancapkan hakikat la haula wala quwwata illa billah. Jadi ulangi 3 perkara yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mendapat rahmat dan ampunan Allah. 3 perkara yang Allah berikan kepada seorang hamba yang disayangi Allah. 3 perkara yang diberikan kepada seorang hamba yang mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Pertama, di hatinya tidak ada lagi makhluk, tidak ada lagi dunia. Di hatinya hanya ada hubungannya bersambung dengan Allah. Bukan berarti dunia dilapas, ada tetap aja menulis tetap, dagang tetap. Ya Rabb, doa para wali, ij'al dunya fi yadi wa la taj'al dunya fi qalbi. Jadikan dunia di tanganku, ulun pikuti dunia. Sugih kada apa-apa, banyak mobil kada apa-apa, banyak anak kada apa-apa, banyak bidadari kada apa-apa. Tapi di hatinya hanya ada, kan tadi tagion itu semua tuh, penampilan luarnya aja, emasnya banyak, mobilnya banyak, tapi hatinya hanya tersambung dengan Allah, 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 Allah. Dan merasakan demikian, terlepas dari daya dan upaya. Inilah ya Rasulullah, kanzun min kunuzil jannah. Ini adalah perbendaharaan surga. Kalau ada problem, ada masalah, ada kesulitan yang berat, ujian Rasulullah untuk melepaskan kecapean jiwa, keuyuhan, otak bersamut, pikiran macam-macam, masalah macam-macam. Perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah, atau la haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi membacanya di sini jangan tatahan dibacaan. Bacaan bagus, pahami, resapi makna daripada hakikat la haula wala quwwata illa billah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ujar Rasulullah, "Hai Ali, tahukah engkau apakah hakikat makna dari la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim?" Ujar Sayyidina Ali, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang makna la haula wala quwwata illa billah. Tentu ini dari Allah. Jibril bukan Jibril itu hanya wasilah saja. Ini adab menyampaikan dari Allah kepadaku, wasilahnya. Adapun makna ujar Nabi, la haula an maksiatillah wala quwwata bitta'atillah illa billah, ay illa bi'aunillah. La haula an maksiatillah, tidak ada dayaku untuk menghindarkan diriku daripada berbuat dosa, daripada berbuat maksiat, daripada berbuat kesalahan, berbuat kezaliman, kada ada dayaku. Illa billah, ay illa bi'aunillah, melainkan dengan pertolongan dari Allah. Artinya, tajak ujung-ujung para jemaah, kita kada maksiat, kita kada berbuat dosa, baik dosa zahir atau dosa batin. Dosa batin kadang-kadang banyak nih, nang buruk sangka lawan orang, nang buruk sangka lawan Allah, nang sombong, perasaan di hati asa mulia, asa hebat, macam-macam. Maksiat batin, nang minta puji lawan orang. Ini nang terlihat amal jahilnya bagus, sembahyangnya bagus, tapi bagi hulu katakan apa? Amalnya minta puji lawan makhluk andaknya di dalam hati. Nah, baik maksiat zahir maupun maksiat batin, kita kadang menggawi ini bukan karena ilmu kita, bukan karena iman kita, tapi ini semata-mata karena pertolongan hidayah, kasih sayang dari Allah Ta'ala. Itu dulu kita pandang, tanda Allah sayang. Kemudian ujar Nabi, wala quwwata bitta'atillah, ada kuat kuasa untuk taat ibadah kepada Allah. Salat kita, puasa kita, zikir kita, hadir ke majelis ilmu semacam ini, membaca la ilaha illallah, membaca astagfirullah, tak ada kuat kuasa kecuali dengan tolongnya Allah. Artinya kita kalau beramal, kita kalau beribadah, ini semata-mata pertolongan Allah, bukan dari kita. Maka itu Abah Guru Syekh Zaini bin Abdul Ghani mewasiatkan lawan murid-murid barataan, ujar sidin, sabigi bismillah. Bismillah Pak, jangan berani Pak. Bismillah, kenapa halnya sudah Pak? Berapa huruf Pak? Ba, sin, mim. Berapa sudah Pak? Ba, sin, mim. Apa huruf sudah? Bismi, itu alif, lam, ha, Allah. Berapa tuh? Ada 10 huruf Pak. Bisa habis sekolah. Ada Pak 10 huruf umpamanya. Berarti sehuruf itu sudah 10 kali 10 Pak. 100 pahalanya. Nah, sabiji bismillah ya sidin, jangan batahan kita nak membacanya. Lepasakan. Jadi sebiji bismillah saja, jangan batahan rasa kita nak membacanya. Nah, kayak apa maksudnya? Contoh, kita berzikir membaca la ilaha illallah muntung kita. Nah, kita kalau membaca la ilaha illallah itu hakikatnya adalah hidayah dari Allah. Tanda Allah menyayangi seorang hamba, memberi rahmat kepada seorang hamba,
yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi hidayah dengan nur Allah kepada siapa yang dikehendaki Allah. Jadi, kita membaca la ilaha illallah itu hakikatnya hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Allah yang menghendakinya. Nah, limbah itu kalau kita sadar, lalu kita membaca la ilaha illallah. Limbah kita membaca la ilaha illallah, jangan rasa kita yang membacanya itu. Kebanyakannya kita ini dari Allah ini bujuran, tapi waktu membacanya rasa kita yang membacanya. Nah, ini masih syirik, kata dua itu sendiri. Masih kada la haula wala quwata illa billah, belum lagi ini. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah itu dari Allah, minallah. Lalu untuk kita mengatakan la ilaha illallah, nama menggerakkan untuknya siapa? Allah. Nama nyuarakannya Allah. Nama berhidayahnya berarti ini kada gawian kita, gawian Allah Ta'ala. Maka lepaskan, jangan merasa kita jual ini. Tetap ini gawian Allah Ta'ala. Itu di dalam hati kita anggapnya. Nah, inilah arti hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan ia Allah akan hambanya. Terlihat Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa naik burak bersih dari situ, terlihat pada menjalankannya adalah Allah. Berarti gawian Allah, af'alnya Allah. Ini andaknya baru di tauhidul af'al. Sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, minallah, dari Allah. Billah, membacanya dengan Allah. Illallah, tujuannya kepada Allah. Jadi kada dari kita. Nah, kita sholat. Nah, menggerakkan kita mendapat sholat siapa? Allah. Nah, memberi hidayahnya Allah. Lalu menggerakkan tangan kita gawian siapa nih? Allah. Menyuarakan untungnya apa? Allah. Ini nama sederhana itu pemahamannya. Berarti ini adalah gawian kita. Ilah makna la haula wala quwata illa billah. Memang bujur-bujur kita merasakan minallah, billah, ilallah. Dari Allah, dengan Allah, ilallah. Tujuannya hanya untuk Allah. Allahu Akbar. Jangan lagi kita nama angkat takbir. Jangan lagi kita Allah Ta'ala berlapas di hati. Inilah akalnya Allah, ini gawiannya Allah Ta'ala. Inilah hakikat la haula wala quwata illa billah. Nah, apakah sholat saja? Oh, bukan itu saja. Bahkan gerak dan diam kita jangan tahan di kita. Tetap nama gerakan Allah, nama diamakan Allah. Nyata tadi laku akalnya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu terbit datangnya dari Allah. Berarti jangan tahan lagi, biar manureh tuh, jangan tahan di biar lagi manureh tuh. Nenggaran hati manureh siapa? Allah. Nenggaran tangan apa? Balapas semuanya sudah. Inilah lepas kita daripada keluar daripada segala daya dan upaya kita. La haula wala quwata illa billah. Tiga perkara ini kita rasakan dalam jiwa kita, maka Allah memberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Lepas dunia di hati kita bersambung lawan Allah, roh kita bersambung lawan Allah. Nah, kalau waktu kita beramalan, beribadah, bahkan berbuat, bergerak, duduk, diam, makan, minum, guring, apa saja 24 jam jadi ibadah. Inilah hakikat dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada penciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa maksud ibadah? Berarti ada terbaik. Kada bisa menulis, kada menjadi meeting, kada masuk ibadah. Apa maknanya? Dalam kalimat illa liya'budun ay illa liya'rifun, kecuali untuk ma'rifat kepada Allah. Ujungnya
ay illa liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Tangga pertama dahulu di tauhidul af'al, barang dulu dihendak. Tidak berlepas. Berarti semua gerak-gerik kita kalau sudah la haula wala quwata illa billah, semuanya jadi ibadah. Manuri ibadah, bamasak ibadah, mencari kaminting amu seorang Allah jadi mau berapa ya? Ibadah. Bagarak berdiam ibadah, ke kamar mandi ibadah. Semuanya ibadah, 24 jam ibadah. Lebih-lebih baknya sudah Allah, Allah. Nah, ketika menyebut Allah, walaupun kadang ia jadi tatakan gaulnya Allah Ta'ala itu sudah. Nah, kalau sudah ini Allah berikan lawan kita, Allahu Akbar, bahagia benar Pak Ibu, busyra lana, gembira kita terus. Nah, inilah makam wali-wali Allah. Kemudian ujian Abu Hasan As-Sajali, perguruan daripada Abu Abbas Al-Mursyid, datuk perguruan daripada Imam Ibnu Athaillah, seorang aulia besar dan rancak bertabulah Rasulullah, penyusun kitab di Amalan Hijab Bahar. Nah, menyusun Hijab Bahar itu Nabi langsung mendektikannya. Apa pesan sidin? Ada 4 perkara yang wajib kita pingkuti pada sidin, yang wajib kita pegang bujur-bujur, jangan dilapas. Nah, pertama, jangan jadikan orang-orang kafir sebagai pelindungmu. Satu. Jangan bergantung, jangan berharap, jangan berhajat, jangan minta tolong kepada orang yang memusuhi Allah, kepada orang yang ada bertuhan dengan Allah. Siapakah? Sugihkah, jadi raja kah? Jangan ada di hatimu bergantung, berharap, minta bantuan kepada orang yang memusuhi Allah, yang ada bertuhan dengan Allah Ta'ala. Jangan ada. Hubungan jual beli ada mengapa, silahkan. Hubungan usaha, tapi di hati kita jangan ada ingin berharap, minta tolong, bergantung, menyandar diri kepada orang yang tidak bertuhankan Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Jangan. Tapi kalau saja kita memusuhi mereka, lakum dinukum waliyadin. Jelas kok, dalam agama kita ada boleh menjadikan orang yang beda agama kepada itu sebagai pemimpin kita. Nah, apapun, biar diambil orang duit semiliar, jangan. Hati-hati. Nah, ini satu. Ini pesan daripada Abu Hasan As-Sajali. Yang kedua, jangan jadikan orang mukmin, orang beriman itu sebagai musuhmu. Ya. Yang kedua, jangan jadikan orang mukmin, orang beriman itu sebagai musuhmu. Siapakah orangnya? Jawakah, Madurakah, Bugiskah, Banjarkah, Dayakkah? Mengapakah? Kalau sudah orang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu saudaraku, saudara rohku. Mungkin saudara jasad kita, ya abah, sahabat sama mak, saudara daging kan? Tapi saudara seroh, ini luar biasa Pak. Orang benar kita berdatang mungkin tidak ada istilah keluarga, tapi kenapa akrab? Satu roh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Maka itu ujar Rasulullah, di antara 7 golongan yang mendapat naungan di hadrat Allah nanti pada hari kiamat, yang orang kepanasan dia mendapat naungan dari Allah, di antaranya
wa rajulani tahabba billahi jitama alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah, karena seiman tadi, bersaudara, bersahabat. Jadi jangan jadikan orang beriman musuhmu. Jangan. Kayak apakah? Walau beda partai, Muhammadiyah kah? Jangan lain musuh kita. NU kah? Lain musuh kita. Apalagi Salafi kah? Wahabi kah? Manakah? Boleh kita berbeda paham, tapi tetap kita orang kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka saudara kita. Makanya jangan saling membid'ahkan. Gak usah menyalahkan lain. Ada dalil masing-masing. Nambah kunut ada dalilnya. Nambah kunut juga ada dalilnya. Nah, orang meninggal ada berzikir malam pertama, kedua, ketiga ada dalilnya. Nambah talqin di kubur ada dalilnya. Kalau takin silahkan. Jadi jangan menyalahkan orang. Jalankan masing-masing. Nah, kata tarawih 8 rakaat monggo, 20 rakaat silahkan. Nah, kata kunut subuh silahkan. Nah, kata ada papa, nah salam, ada sembahyang. Nah, penting jangan gara-gara berbeda mazhab, berbeda partai, berbeda organisasi, lalu kita gontok-gontokan. Jangan, kita bersaudara. Apalagi hanya gara-gara beda guru. Lain guru foto, lain babah halupan, dilarang. Apa? Banyak guru bagus. Apa guru itu berapa ratus perguruan sidin? Si Abdul Qadir ini berapa ratus perguruan sidin? Makin banyak guru, makin bagus. Ini sama-sama sembahyang, sama-sama menuju Allah. Hanya gara-gara lain majlis saja, lain perguruan, kan berangan. Apa nih Pak? Ada dalam Islam gitu? Ada. Gimana mantap otak dibaptis? Allahu Akbar. Malah kita saling sayang menyayangi. Oh bagus, kalau ke sana silahkan, kasih silahkan. Namun kadang-kadang karena ya nafsi-nafsi yang pakai kita inamal mu'minuna orang beriman bersaudara. Biar orang menyembati, tapi dia jangan menyembati orang. Nah ya beras biar, alhamdulillah. Haruslah tempat membalas-balas, haruslah. Bilang doakan mudah-mudahan mereka dapat rahmat Allah, mudah mereka lebih baik lagi. Nah, ini pesan daripada Syekh Abu Hasan As-Sajali, seorang guru besar, ulama sufi terkemuka. Jadi kepada orang beriman jangan dimusuhi, bersaudara. Kemudian dua sudah. Yang ketiga, palingkan dirimu dari dunia. Persiapkan dirimu untuk menjemput kematian. Nah, ini pesan yang ketiga, palingkan dirimu dari dunia. Dunia lawan akhirat itu ibaratnya barat mengatakan salah. Barat atau apa? Ibarat dunia timur, akhirat barat, jauh benar. Bila kita menghadap ke barat, tidak mungkin menghadap ke timur. Bila menghadap ke timur, tidak mungkin menghadap. Bila kita memalingkan dunia, berarti dunia kita lepas. Dilepas dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam hati kita, berlepas sama sekali. Artinya ini melapasnya bukan tapi nggak berlepas ke rumah dibuang, duit dibuang, mobil diberiakan, bini diberiakan, bukan ada zuhud, pokoknya itu gila ya. Hati berlepas di sini, pikiran kita, hati kita lepas, jangan ada terikat lawan dunia, lawan makhluk, lawan benda. Hati kita hanya lawan Allah. Palingkan dirimu, pikiranmu, perasaanmu dengan dunia. Hatimu hanya lawan Allah,
Siap kita mulai ini Pak. Makanya pesan daripada Imam Al-Ghazali, hai anakku Jasidin, kalau kita berkata, janganlah engkau melalaikan Allah, sibuk dengan yang lain selain Allah, walau sedetik saja. Nanti engkau akan menyesal besar di akhirat. Sedetik saja engkau lalai dari Allah, engkau akan menyesal besar di akhirat. Sedetik aja toh. Nah kayak apa semenit? Nah kayak apa sejam? Coba Pak, kita berapa menit kan lalai dari Allah ya? Berapa jam? Berapa hari? Allah. Kenapa menyesal? Karena Allah Ta'ala akan memperlihatkan gananya pahala ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang sedetik menyebut Allah. Contoh maaf, si A ini menyebut Allah 5 detik, ingat Allah. Si B 1 menit 1 detik saja, maka beda pahalanya, derajatnya sudah tinggi pada Allah. 2 menit seini derajatnya, 5 menit seini. Jadi gananya ganjaran pahala sedetik orang ingat Allah. Maka itu riadahkan terus detak jantung. Bila hari ingatlah lagi Allah. Persiapkan diri untuk sanggup pulih kita menuju Allah. Para jemaah, seseorang yang setiap hari tawaf di Baitullah selama 70 tahun ibadah dan meninggalnya setelah tawaf, yakin kada dia kalau orang itu husnul khotimah? Secara zahir insya Allah husnul khotimah, tapi ada yang lebih hebat dari ini. Kalau kita mencintai seseorang yang karena Allah, semalam kita menghauli abah guru Syekh Murabiroh kita. Ini kada gampangan ini. Abah guru ini biar wali besar. Nah kata kau dialukan bersyukur kita diisi seorang wali besar seperti beliau. Dan turun yakin abah guru ini walinya mulai dalam kandungan sudah wali. Bahkan di azal sudah jadi wali. Tapi dapat cobaan ujian yang dahsyat dari Allah. Jadi kesahkan waktu lahir aja ada sing suara terpejam, awak biru, dikira meninggal. Datang tuan guru Haji Abdul Rahman, mendoakan, akhirnya beliau menangis. Karena mau menusuk lidah tuan guru Haji Abdul Rahman yang menjulurkan diisap sidin. Ini apa tabarukan lawan wali Allah. Sidin digodok langsung oleh Nini Sidin Abah Sidin Tauhid, dan orang cerdasnya luar biasa. Jadi bila isok kena ulangan mengaji pada malam itu pada soal ini mulai kakak-kakak sudah dibuka rahasia. Bahkan guru-guru Sidin masih kakak-kakak tuh. Murabbi Sidin diantaranya guru Syekh Junaid Brau, Abdul Rahman Siddiq Sapat Tambilahan, pada sudah wafat melajari dalam mimpi. Mimpi bertemu Rasulullah dalam masa muda kekanakannya, maka yang bayi diasuh oleh Rasulullah. Mimpi bertemu Bunda Fatimah Zahra, bertemu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, diberi baju pakaian, bahkan mendapat gelar dengan Zainal Abidin. Pada tahun 1965 Sidin haus ilmu, padahal sudah alim, ma'ajar sudah di Darussalam. Tapi kalau Sidin ma'ajar, abah guru nih ma'ajar, gaji itu ada dimakan Sidin, diberikan oleh orang mampu. Dan Sidin haus ilmu, akhirnya bersama namanya Sidin, saya salamu dia pergi ke Bangil, Baguru lawan Sarwadi Abdan Bangil, diberi 40 macam tarekat. Mbah Baguru lawan Abah Guru Sarwadi Abdan Bangil beberapa puluh hari dibimbing rohaniah Sidin.
Lalu ujar Abah Guru Saruni Adan Bagir, diserahkanlah lawan Syekh Amin Qutbi di Mekah. Nah, Guru lawan Syekh Amin Qutbi di Mekah, menjadi Syekh Amin Qutbi pian alim Kalulu. Pian ulun serahkan lawan Datu Pian Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Berguru sih pulang lawan Syekh Arsad. Cuman bergurunya ini dalam mimpi dan tak pelajari. Gelisah sih, kenapa kata kawaya kodotan berhadapan? Akhirnya bertakulah lawan Guru Bangir karena Paulu tidak tahu bertamu datuk nih berhadapan mimpi aja terus pelajari. Ujar Sarwani Abdul Bagir, pian kan pernah dioperasi usus buntu. Transfusi darah itu ada tambahan darah, ada di antara darah itu darah namkan zuriat datuk. Bagus darahnya, tapi namkan zuriat, nah ini menghalangnya. Apa caranya? Puasa, akhirnya Abah Guru puasa. Oh ya Allah. Jadi Jakarta kada ada musim salabim jadi wali, kada amalia. Kayak Abah Guru sahasakan 24.000 membaca la ilaha illallah, tahajudnya jangan guing sini. Dalailul khairat sehari semalaman 2 kali hatam, berapa ratus ribu salawat yang dibaca, sedekahnya, kebaikannya luar biasa. Akhirnya berkat berpuasa Allah Ta'ala membuka hijab. Akhirnya Datuk Kalampayan melajari langsung ya Allah Ta'ala berhadapan dengan Guru. Allah Akbar. Berapa tahun itu dilajari sidin bimbingan. Tuntung Datuk Kalampayan, lalu Datuk Kalampayan menyerahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah. Akhirnya Abah Guru, aku langsung belajar lawan Rasulullah. Di mana aku ada, di situ aku bersama Rasulullah. Aku berguru lawan Rasulullah. Ya qadatan lawan Rasulullah. Bahkan pangan wali besar. Dan supaya kita ketahui, justru seorang wali sudah wafatnya itu lebih dahsyat daripada sebelum wafatnya. Ketajamannya, andangan sidin. Ini melihat bagaimana sidin tahun. Nah, munculkan kecintaan kita lawan Abah Guru. Cinta karena Allah. Cinta karena beliau mencintai Allah Ta'ala. Belum mendapat informasi, ahad nang lewat ketika kita akhir haul, ada salah seorang jamaah kita memahabah lawan Abah Guru, Bunda Al-Arbainah binti Sumantri dari Dangka, hendak datang ke Medis, naik PK, rupanya sudah kabar Allah, cucu sidin tadi ajak, apakah gigi, maka otak tahu, tapi dalam keadaan sujud, meninggal sidin langsung, mukanya bercahaya, ada apa-apanya. Meninggal dia hendak menghori Abah Guru, berarti orang dalam keadaan menuntut ilmu, meninggalnya mati syahid dalam mahabbah lawan Abah Guru, insyaallah. Jadi Nabi almaru ma'a man ahabba ilaih, seseorang bersama yang dicintainya, insyaallah. Sini sambut Abah Guru. Begitu pula kita pada kami yang cinta lawan Abah Guru. Kalau orang tak 70 tahun saja itu husnul khatimah, insya Allah kita meninggal dengan berkumpul lawan mencintai siapa, berkumpul lawan Abah Guru insya Allah. Tapi ingat, kenapa Abah Guru begitu mulia? Kenapa Abah Guru itu luar biasa? Karena beliau mencintai Rasulullah dan bersangatannya luar biasa. Itu jawabannya. Karena Abah Guru mencintai Rasulullah dan bersangatan luar biasa, sehingga darah daging sidin nah ada Rasulullah jadi. Dari darah sidin, otak, pikiran lebur, bahkan saking cintanya lawan Nabi hilang rasa buru sakumpul. Zaini itu ada dari hilang. Dan dipandang sidin, mulai ujung rambut sidin sampai ujung kepala sidin, jasad Rasulullah adalah kenyataan terjadinya nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pakaian Abah Guru. Nah jadi kita jangan nama-nama orang mulia apa, ikuti amalan sidin. Kalau Abah Guru mahabbah dan bersangatan lawan Rasulullah, cintanya luar biasa, begini kemuliaan Allah berikan lawan sidin, kita pun mutabaah lawan Abah Guru. Artinya kita mahabbah lawan Rasulullah.
Tinggalan dalam lautan mahabbah kepada kecintaan kepada Rasulullah. Makanya kenapa Nabi naik burak? Apakah Nabi bahaya tahun burak? Oh tidak. Bahkan Nabi naik burak ini memperlambat perjalanan bersinggah-singgah. Kenapa rahasianya? Ternyata borak nang ditunggangi Nabi salah satu borak nang sangat mahabbah, nang rindu, nang cinta lawan Nabi siang malam. Setelah melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, borak dari siang malam kegenangan lawan Nabi, mabuk lawan Nabi. Akhirnya borak inilah nang diambil Jibril dari tunggangannya Rasulullah. Artinya borak nang rindu lawan Nabi bertemu lawan Rasulullah. Ini rahasianya. Kulit binatang bahkan berada di atas arasy. Kulit binatang, bukan harap kulit, tapi kulit yang nempel di kaki Rasulullah. Artinya jadi sandalnya Rasulullah, nempel dengan Rasulullah mulia. Kulit saja nempel dengan Nabi mulia, apalagi pianina sudah kajaran nurnya Rasulullah. Hati pian menempel lawan Nabi, pikiran pian, perasaan pian mahabbah lawan Rasulullah, tinggalan lawan Rasulullah, cinta lawan Nabi, memperbanyak salawat dan dirasakan pian adalah kajaran nurnya Rasulullah berataan luar biasa. Insya Allah kita tak kumpul lawan Rasulullah, dunia akhirat tak kumpul lawan Rasulullah. Nah, kemudian ujar Abu Hasan As-Sajali, cukuplah engkau mentauhidkan Allah dan Rasul dan Islam reda sebagai agamamu, maka engkau akan diberikan kemuliaan 4 perkara di dunia, 4 perkara di akhirat. Maka itu para jamaah, kita mulai kanak-kanak dilajari membaca doa guna terbiak dari kanak-kanak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah itu Rabbku. Artinya apa? Kita disuruh reda dengan apa saja yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Rabb itu mengatur, menata, mau ulah senang, mau ulah sedih, mau ulah nyaman, mau ulah sakit, Allah Ta'ala. Ridho kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah senang, karena sakit, tak ridho. Wabil islami dina, aku ridha Islam agamaku. Artinya ikhlas dengan aturan agama Allah. Bagi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad sebagai nabiku dan rasulku. Artinya kita mutaba'ah lawan nabi zahiran wa batinan. Nah, 4 perkara ini jadi Abu Hasan As-Sajali yang kalian lakukan, maka Allah memberikan 4 kemuliaan di dunia. Apa itu? Pertama, Allah jadikan perkataannya dalam perkataan bicara yang jujur, tulus dalam perbuatan. Jadi berbuat itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Berasih adalah seseorang. Dan rezekinya seperti air hujan turun, nyaman rezekinya. Arti rezeki di sini, ujar Abu Hasan As-Sajali, bukan hanya duit, rezeki ilmu, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Rezekinya kayak hujan. Kemudian Allah jaga dari sifat berbuat buruk. Ini 4 perkara yang Allah datangkan di dunia. Kemudian 4 perkara yang Allah berikan di akhirat. Ampunan yang besar dari Allah. Yang kedua, sangat dekat dengan Allah. Pak, yang ketiga, masuk surga Jannatul Ma'wa. Dan yang keempat, mendapat derajat yang tinggi di hadirat Allah.
Itu. Kemudian 4 hal yang Allah berikan dalam agama. Pertama, ia bertemu Allah di dunia ini juga sebelum di akhirat. Yang kedua, bertatapan menatap wajah Allah nanti di akhirat. Yang ketiga, mendapat salam dari Allah. Maka itu kan waktu kita baca Yasin, salam qaulan mir rabbir rahim. Maka ketika itu di hati kita merasakan para jamaah waktu membaca salam qaulan mir rabbir rahim, merasakan seolah-olah kita berada di dalam surga dan kita rasakan bahwa Allah Ta'ala yang mengucap salam kepada kita dan Allah ridho kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Maka itu Allah punya nama di antara 99 asma Allah, ada yang bernama Al-Khafidu, Ar-Rafi'u. Al-Khafidu, Allah yang merendahkan, Allah yang menghinakan, Allah yang menjatuhkan. Siapakah orang yang direndahkan Allah? Siapakah orang yang dihinakan Allah? Siapakah orang yang dijatuhkan Allah? Al-Khafidu adalah orang yang tertutup hatinya untuk beramal, untuk beribadah, untuk menuntut ilmu. Di hatinya hanya dunia, rasa aku, rasa hebat, rasa mulia, malas beramal, malas beribadah, tertutup dan mencintai Allah. Ini orang yang al-Khafidu, sombong, angkuh, ujung-ujungnya neraka. Ini ciri orang yang dihinakan Allah. Ar-Rafi'u, ini asma Allah, nama Ar-Rafi', nama meninggikan, nama muliakan. Siapa? Nah, Allah buka hatinya untuk menuntut ilmu. Nah, kayak dia nih, untuk belajar, untuk beramal, untuk beribadah, takarub lawan Allah. Hilang dunia di hati hanya ada Allah. Duduknya bila haula wala quwata. Ini orang yang Ar-Rafi'u, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Barangkali ini saja kajian kita sore ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat kepada kita berataan. Mudah-mudahan selalu Allah tuntut kita pada jalan Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.